Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan semuanya ini bahagia gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya bahagia. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak. Kami dari CGP Angkatan 11 SMP Negeri 10 Tegal akan melakukan wawancara kepada Pak Karmin selaku Kepala Sekolah. Hal ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh ya. Terkait dengan pengambilan keputusan ini, Bapak Ibu semuanya sebagai TGP sudah memahami arah ini ya, arah pertanyaan-pertanyaannya gitu ya nanti ya. Ya sudah, jadi nanti ketika nanti Bapak Ibu semuanya itu menanyakan kepada saya terkait dengan pengambilan keputusan ini, maka nanti sebelum saya menjawab biasanya nanti saya menyamakan dulu persepsinya dulu yang dimaksud apa gitu, karena kan ini saya juga belum begitu memahami nanti pertanyaan panjenengan, jadi persepsinya nanti sebelum kita bersamakan dulu nanti begitu. Gitu aja lah, monggo silahkan gimana ya Pak, yang mau ditanyakan apa gitu. Ya Pak, karena ini kami satu sekolah jumlahnya banyak Pak, nanti saya persilahkan setiap guru nanti mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kita mulai dari Pak Fajar juga. Jadi nanti ini pertanyaannya ini sebenarnya berhubungan gitu ya. Jadi semua bisa menyimak gitu ya. Boleh. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu DPR. Gini Pak Karmin, berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan seorang pemimpin dalam lembaga sekolah. Ini ada satu pertanyaan Pak dari saya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Pak? Terima kasih. Sebagaimana saya tadi katakan ya, ini kan harus kita samakan persepsi. Kalau yang saya pahami yang namanya dilema etika, ini nanti frekuensi apa enggak dengan maksud tadi? Dilema itu kan berarti ada pilihan, ya, sama-sama baik nih, ketika itu, ya. Kita mau ngambil keputusan yang mana, bagus semua kan gitu. Kan ya seperti ini ya, maksud nanti gitu. Yang kedua, bujukan moral. Jadi kalau bujukan moral menurut pendapat saya kan tadi yang ada orang lain yang mempengaruhi keputusan kita terhadap sebuah kasus atau permasalahan karena ada kedekatan ya, atau mungkin ada hubungan dan sebagainya. Nah, apakah seperti itu nanti yang dimaksud pertanyaan Pak Fajar itu? Ya, kalau menurut saya apa yang tadi disampaikan Bapak betul. Jadi dilema etika di sini memang ada. Kita mendapatkan sebuah permasalahan, tetapi dilema kita harus memutuskannya. Tapi kalau bujukan moral itu memang harus betul karena ada orang lain lagi yang seakan-akan tuh mempengaruhi selaku Bapak, selaku pemimpin di dalam sekolah. Ya. Jadi kalau terkait dengan dilematika dan juga bujukan moral itu, sebagai seorang pemimpin yang pertama-tama harus kita lakukan, kasus ini itu mempunyai konflik yang mendasar apa tidak? Apa hanya konflik ringan, ya, berpengaruhnya besar apa tidak? Itu yang pertama kita harus mengidentifikasi bahwa apakah kasus ini mengandung konflik yang mendasar atau tidak. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu dulu. Nah, kemudian nanti kita lihat tantangan
ketika kita akan mengambil sebuah keputusan itu. Tantangannya apa ya? Apakah nanti kita berbenturan dengan kepentingan publik, apa dengan orang tua, atau apa dengan kedinasan, dengan teman dan sebagainya, itu ada enggak gitu. Kemudian juga tentu kita harus mendapatkan informasi yang lengkap. Kalau informasi itu didapat dari satu pihak, itu kecenderungan adalah membela pada kebenarannya sendiri. Ya. Ini contoh saja nih Pak Fajar menyampaikan ada ini, ada informasi ini Pak, ada kasus A. Saya tidak boleh meyakini itu benar, ya. Tetapi itu saya terima sebagai informasi dulu ya. Terima kasih, itu saya terima dulu informasi. Nanti ada informasi lagi terkait dengan itu. Misalnya Bu Titin juga bisa memberikan informasi, Bu Olin bisa memberi, Bu Ana, Bu Puji begitu ya. Jadi informasinya kita lengkapi dulu ya. Ada dari berbagai informasi yang nanti mengarah pada kasus tersebut ya. Termasuk baik itu informasi yang disampaikan oleh pihak yang jadi menyampaikan saya, atau mungkin saya mencari oh benarkah ini, kayaknya ini dekat dengan si A gitu ya, oh si A coba tahu apa enggak gitu. Nah setelah itu kan pasti dari informasi-informasi yang ada kita baru merangkum, oh berarti permasalahannya seperti ini kan gitu ya. Nah berikutnya tentu kita harus memikirkan konsekuensi, karena setiap keputusan pasti ada konsekuensinya, betul. Nah, ya kan? Ya, pasti ada konsekuensi. Oh, setelah kita putusan ini ternyata ada dampak. Nah, dampak-dampak ini harus kita perhatikan mana yang nanti ini memberi dampak besar, dampaknya yang sedang-sedang saja atau dampaknya kecil. Nah, inilah tentu kita mengambil yang dampaknya paling kecil, dan itu setelah kita mengumpulkan data-data itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini yang berat ini. Yang berat itu adalah apa? Kembalikan ke hati nurani masing-masing ya. Karena saya tahu bahwa setiap orang, bahkan sebagai pemimpin, itu punya hati nurani ya. Yang saya yakini bahwa hati nurani inilah kebenaran ya. Tapi tentu hati nurani tadi tidak nuruti karpe diri kan gitu ya. Sudah berdasarkan tadi sudah kita identifikasi, sudah kita masukan dari berbagai macam sumber dan gitu. Konsekuensinya nanti begini menurut hati nurani saya, oh inilah keputusan yang saya ambil. Itu kira-kira bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilematika ataupun rujukan moral. Kita tidak pandang bahwa nanti ini karena masukan dari teman, rujukan moral dari Pak Fajar itu baik dengan saya, terus langsung itu tidak. Jadi tadi gitu. Artinya berarti memang dalam analisa sebuah kasus atau dalam dilematika dan rujukan itu memang kita selaku seorang pemimpin Pak pasti akan selalu menampung terlebih dulu ya betul. Salah satunya itu tidak harus langsung mempertimbangkan beberapa hal tadi ya. Oke Pak, baik. Matur nuwun Pak. Itu saya kira kita dengan pertanyaan kedua Pak. Baik, terima kasih Pak. Melanjutkan dari pertanyaan yang pertama, untuk yang pertanyaan kedua kan setelah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, oke. Terima kasih Bu Titin. Jadi
sekali lagi bahwa seorang pemimpin itu diberikan tanggung jawab yang besar, ya. Pertanggungjawaban apa yang dibebankan kepadanya, dan yang lebih tinggi lagi adalah mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu yang harus kita pahami nanti. Ini kan nanti banyak semua jadi pemimpin ini, dan ini sudah menjadi pemimpin pembelajaran kan gitu ya. Jadi bagaimana pasti ada kasus-kasus yang mengandung dilematika maupun bujukan moral tadi ya. Ya jadi intinya begini. Kalau kita berada di pengambilan keputusan, di mana sebenarnya keputusan itu iki jane bener kabeh ya, kebajikan gitu ya. Tapi tetap harus dipilih kan gitu tadi kan. Keputusan itu, oh ini ada ini, yang ini kayaknya benar, ini juga benar. Maka harus mempertimbangkan tadi. Yang pertama tentu nilai-nilai yang ada di dalam kedua keputusan itu kita lihat ya, nilainya meskipun sama-sama baik itu pasti bobot nilainya ada berbeda ya, berbeda. Ini nanti kalau menurut saya ambil janji penilaian saya, nilai-nilai yang ada di dalam keputusan saya adalah meliputi ini. Sedangkan kalau kita ngambil B, oh nilai-nilainya ini. Jadi pertimbangan nilai itu penting yang pertama. Yang kedua itu dampak ya, dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap keputusan kita itu pasti ada konsekuensi ya, ada konsekuensi tadi. Bisa jangka pendek langsung berefek setelah kita putuskan, oh ternyata langsung ada perubahan seperti ini. Tapi bisa juga efek atau dampak itu setelah beberapa saat ya, setelah beberapa saat. Maka kita harus mempertimbangkan dampak ini. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, nanti ke depannya itu seperti apa? Seperti apa? Oh kalau tambah, menurut saya ini semakin baik-baik. Meskipun setelah ada keputusan itu, berjalannya waktu itu menghadapi situasi yang berbeda. Tapi sudah kita punya keyakinan, menurut keyakinan saya, konsekuensinya nanti atau jangka pendek mau jangka panjangnya adalah seperti ini. Itu menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kemudian tentu hal yang terkait dengan kasus-kasus itu kita hadapkan pada kontekstualnya atau real dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut kita dudukkan ketika itu berada dalam lingkungan pendidikan ya. Secara pemikiran saya itu begini. Kalau di lingkungan kita di sekolah ini ada sebuah kasus yang menyangkut misalnya anak kita, maka secara kontekstual itu permasalahan ini kita tinjau dari mana permasalahan ini bersumber. Dari rumah kakak. Bisa saja loh itu permasalahan di sekolah itu berasal dari lingkungan. Nah, jadi yang kita perbaiki konteksnya dia punya masalah itu di mana? Itu kita harus tahu. Jangan oh karena ini terus berarti harus kita ginikan langsung. Tetap kita mulai dari kontekstualnya seperti apa sebenarnya. Jadi kira-kira itu ya. Berarti
Jadi ada Oke. 3 yang menjadi pertimbangan ya. Iya, betul. Kepentingan nilai-nilai, dampak dari dampak dari masalah itu, lalu melihat dari segi kontekstual permasalahan. Jadi baik itu pertanyaan 2, lalu dilanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Baik Pak, melanjutkan dari pertanyaan yang nomor 3, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengatasi dilema etika tersebut. Jadi ini masih berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi, apa langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama tentu ketika kita melihat sendiri ataupun menerima laporan, kan kasus itu bisa terjadi kita tahu sendiri secara langsung, bisa juga kita karena pemimpin itu kan kadang-kadang ya tidak selamanya pada mengetahui semua secara langsung tapi bisa juga itu dari laporan sumber yang tidak langsung. Jadi yang pertama prosedurnya adalah kita pahami dulu kasus itu, baik kita secara langsung maupun yang tidak langsung ya, kita saksikan. Kita pahami dulu, kita terima, kita catat ya, oh ini menjadi sebuah kasus yang harus saya selesaikan apa tidak. Ada loh yang laporan yang sebenarnya sepele tok, Pak, itu ada anak yang lari ke sana. Oh, ya lari ke sana kok lapor saya, misalnya sebenarnya itu kan bukan masalah yang itu tadi harus kita telaah ya, kita catat mana ini permasalahan yang harus kita benar-benar selesaikan tadi dengan dilematika maupun rujukan moral. Penting sekali Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu tindak lanjutnya adalah mengumpulkan bukti-bukti tambahan ya, dari kasus yang ada. Bukti-bukti tambahan itu kalau tadi secara langsung ya saya cari bukti ini ada hubungannya dengan apa dan sebagainya. Kalau itu secara langsung kebetulan saya yang menyaksikan kasus itu, saya melihat sendiri ya, tapi ketika itu dari orang lain tadi, maka perlu saya cari sumber-sumber yang mendukung penguatan bahwa peristiwa itu memang terjadi dan harus kita selesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu ketika itu sumber-sumber sudah dapat, saya perlu mengumpulkan beberapa orang yang punya kapasitas atau kompetensi di dalam. Misalnya begini, kalau kasus-kasusnya itu menyangkut tentang kejiwaan anak, maka saya nanti akan berdiskusi, akan tadi sharing dengan yang kompeten di dalam kejiwaan. Saya nggak mungkin ngundang guru matematika yang nggak kan begitu. Tapi mungkin saya beda, mungkin gitu. Kalau kasusnya ini masalah kesiswaan, ya tentu saya penuh dengan kesiswaan yang menangani itu. Jadi intinya saya meminta pada orang-orang yang ikut yang punya kompetensi di dalam kasus tersebut. Itu. Dan yang terakhir prosedurnya tentu saya yang jelas menerima masukan juga tentang solusi dari penyelesaian kasus tersebut. Artinya jadi setelah saya minta pendapat-pendapatnya, saya tanya kalau menurut panjenengan solusinya seperti apa sih gitu. Oh gini. Lalu nanti solusi itu tetap kita diskusikan. Oh berarti kalau demikian ada kelemahan seperti ini. Dan yang terakhir tentu keputusan itu memang ada di dalam kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran tadi.
setelah mempertimbangkan itu baru mengambil keputusan didasari pada hati nurani yang ada di kepala sekolah itu. Intinya seperti itu ya, prosedurnya seperti itu. Baik Pak, jadi ada 5 prosedur ya Pak. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pahami kasus baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti tambahannya. Yang ketiga, mengumpulkan beberapa orang yang mempunyai kapasitas atau kompetensi sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dan yang keempat, menerima masukan atau solusi dari penyelesaian kasus tersebut. Dan yang kelima adalah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah berdasarkan hati nuraninya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Karmin. Ini ada pertanyaan selanjutnya nomor 4. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Penanganan yang paling efektif ya, menurut saya terhadap pilihan di kasus di dilema etika. Kalau di dalam dilema etika itu kan sebenarnya pertimbangan utama ya pada diri sendiri kan gitu ya. Yang lebih efektif ya memang bertanya kepada diri sendiri, itu yang lebih efektif. Tetapi tentu bahwa pendapat diri sendiri itu akan lebih baik juga ketika orang lain ikut membantu memberikan solusi tadi. Artinya pemikiran seorang, pemikiran banyak orang lebih baik ya, daripada hanya pemikiran satu orang. Maka yang lebih efektif adalah saya mengumpulkan orang-orang yang berkompeten yang ada kaitannya dengan kasus dilematika itu, kemudian saya pertimbangkan dengan hati nurani. Jadi intinya yang efektif ya kita mengambil pendapat-pendapat dari yang ahli-ahli atau yang berkompeten itu, kemudian kita satukan dengan pemikiran kita. Itu sudah efektif. Berarti kesimpulannya pertimbangan yang paling utama ada pada diri sendiri, tetapi tetap harus meminta pertimbangan orang lain atau orang-orang yang lebih ahli di bidang kasusnya dilema etika ini ya Pak. Terima kasih. Oke. Pak Karmin, ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 5. Sejauh ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya tentu setelah kita nanti mengambil sebuah keputusan, kita harus menghadapi konsekuensi ya, konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan kita. Itu menjadi tantangan bagi kita. Karena apa? Kalau kita memutuskan salah, maka kita harus mempunyai solusi-solusi lain, ya, solusi lain dari yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kemungkinan juga bahwa apa yang tantangannya ya kita putuskan itu tidak berkenan bagi yang punya atau bagi kasusnya itu loh Mbak. Ketika saya memutuskan ini kan tidak semua orang itu menerima ya apa yang saya putuskan, meskipun saya sebenarnya sudah berembuk sudah dengan teman-teman saya. Tantangannya memberikan penyadaran ya, penyadaran terhadap yang berkasus ya berarti ya, atau kasusnya itu atau orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu
atau memberikan pemahaman mereka agar mereka mengerti dari apa yang kita putuskan itu. Jadi bagaimana tantangan kita? Ya tantangan kita bagaimana kita bisa memahamkan ya yang punya kasus itu namanya apa ya? Bukannya yang ini yang ya pelaku ya, pelaku yang kasus. terlibat Ya betul ya, yang lebih anu itu yang terlibat betul. Jadi yang terlibat dalam kasus itu tentang keputusan yang saya sampaikan. Kalau dia paham, oh ya betul. Karena kan semua tadi ada plus minusnya, semua benar gitu. Tapi kenapa saya ngambil itu? Nah, itu saya harus bisa menjelaskan. Ini dong yang benar kabeh, ini yang benar, ini juga benar mbak. Tetapi ini saya ngambil keputusan ini supaya apa? Itu mungkin mbak Titin. Jadi kalau saya ngambil keputusan ini ya benar, ini sebenarnya ya. Tetapi saya harus mengambil satu keputusan kan? Kan tidak mungkin dua-duanya diambil keputusan begini. Ini dengan pertimbangan gitu. Paham? Seperti itu tantangannya. Oke, berarti tantangannya itu tadi ya Pak, memahamkan iya betul yang terlibat bahwa keputusan keputusan yang yang panjenengan ambil itu ya adalah yang paling dan baik tidak ya. bisa menyenangkan semua orang ya Pak. Iya, ya, tidak bisa menyenangkan semua orang. Inilah yang terbaik. Ya. Meyakinkan mereka supaya paham itu. Nuwun Pak, berikutnya di Ya baik Pak Karmin, menindaklanjuti pertanyaan yang ke-6 Pak. Dari dilematika yang tadi sudah kita bahas tadi, ini ada pertanyaan di nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah mungkin semacam tata waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Pak? Dan apakah Bapak juga kira-kira misalkan dapat langsung menyelesaikan di tempat kalau terdapat sebuah permasalahan, atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal khusus yang dibuat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus kira-kira dalam bentuk atau prosedur apa Pak yang mungkin Bapak bisa jalankan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Pertanyaannya itu panjang sekali. Iya, Pak. Waduh, saya harus memulai dari mana ini ya? Mungkin jadwal barangkali ada. Apakah ya Kita diskusinya nyantai saja ya ini. Iya, jadi Pak. kita ini dalam sebuah institusi ada kasus sebenarnya adalah bukan kasus kriminal. Ya, kasus itu tidak selamanya kasus kriminal loh ya. Ada sebuah kegiatan, ada kegiatan ini ya kasus kita, kegiatan ini harus kita lakukan apa enggak, yang benar ini, yang lebih benar ini dan sebagainya itu ya kasus ya. Jadi jangan memandang dulu ini bahwa kasus itu berarti yang berhubungan dengan kriminal ini dulu ya, ini kita sepahamkan dulu. Nah lalu terkait dengan jadwal, kalau kasus-kasus atau masalah-masalah yang bersifat ini rutin ya perlu dijadwal. Tetapi ada kasus-kasus yang harus kita segera selesaikan yang sebenarnya mungkin di luar perencanaan. Nah, di luar perencanaan ada, kita harus segera ini. Nah contoh saja lah yang sederhana gitu ya, kita mendapatkan surat himbauan dari lembaga mungkin di atas kita atau dari pemerintah di atas kita, dari pemerintah kota dan sebagainya. Kita harus mensukseskan atau menanam cabai misalnya gitu. Cabai. Waduh, di di kegiatan kita belum belum merancang nih. Nah, kalau ini sifatnya mendadak apa rancangan ini? Ini sifatnya apa ini? Mendadak. Ya mendadak. Kan saya tidak membuat jadwal. Oh saya nanti mau misalkan cabai kan gitu, enggak kan? Nah, ketika menanam cabai itu mungkin ada kasus-kasus begini. Kita nggak punya tempat yang lahan yang pas. Ya lahan yang pas untuk inilah. Nanti kalau di sini nanti sesuanya begini dan sebagainya kan kita harus berkembang. Itu. Nah,
Kalau hal-hal yang seperti itu tadi yang bersifat mendadak yang harus segera kita tangani ya langsung kita tangani. Nah, lalu bagaimana agar segera tertangani tadi ya yang siapa-siapa yang terlibat kita kumpulkan, kita ajak koordinasi, berdiskusi ya. Jadi kalau terkait jadwal ada yang rutin, ada juga yang insidental ya, langsung itu terkait dengan jadwal tadi perencanaan itu. Nah, kemudian tadi ada apa nih? Mungkin dari prosedur yang atau bentuk yang kira-kira Bapak bisa langsung laksanakan gitu Pak. Seperti apa gitu? Oh, kadang ini apakah langsung menyelesaikan di tempat dan gitu ya? Ya. Ya selama itu bisa, ya langsung kita selesaikan. Ya, ada juga yang memang, oh ini harus saya selesaikan saat itu juga, itu ada. Saya ini dikerjakan ini, itu ada. Jadi ya tidak semua kasus itu diselesaikan nanti jadwalnya nanti kah ini kasusnya ada kasus kemudian oh ini belum ada jadwalnya nanti jadwalnya seminggu lagi baru kita ada seperti itu karena ada kasus-kasus yang harus segera ditangani ya, harus kita selesaikan. Baik Pak, jadi artinya dari pembahasan tadi saya tangkap ada hal-hal yang perlu disegerakan diselesaikan jika itu permasalahannya itu memang harus ya Pak ya. Kalau memang itu tingkatnya mungkin hal-hal ringan yang mungkin bisa dibuatkan jadwal yang sekiranya bukan dalam arti kasus-kasus yang besar atau dan sebagainya. Dan yang berikutnya paling tidak Bapak selaku pimpinan juga selalu berkoordinasi dengan mungkin tim-tim atau Bapak Ibu guru atau Dewan Guru yang berkompeten di hal tersebut ya. Ya, betul. Terima kasih Pak. Baik, menyambung pertanyaan lagi Pak nomor 7. Tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam mengambil keputusan itu melibatkan beberapa orang yang berkompeten intinya terhadap kasus tersebut. Tapi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Oh iya, terima kasih Bu Titin. Tentu yang pertama yang mendorong kita untuk bersikap netral atau sesuai dengan hati nurani, yang pertama dukungan keluarga. Ya, keluarga itu harus mendukung tadi apa yang nanti menjadi keputusan itu. Tapi bukan kita maksa dukung aku gitu enggak. Tapi keluarga itu mendukung ketika saya harus berpikir dulu ya belakang. Itu yang pertama keluarga. Yang kedua, kalau kita di dalam sebuah organisasi tentu dukungan-dukungan yang diharapkan adalah orang-orang yang sudah kita yang kepala sekolah sudah memberikan tanggung jawab ya terhadap tugas-tugas utama maupun tugas tambahannya nanti yang terkait di dalam kasus itu. Tugas apakah yang pas ya dengan tanggung jawab, apakah terkait dengan pembelajaran, apakah terkait dengan kesesuaian, apakah terkait dengan sarana yang ada. Nah itu ada tadi yang membantu adalah wakil-wakil ya, orang-orang yang saya beri tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya. Nah, kemudian lagi tentu adalah semua stakeholder yang ada itu pasti akan membantu kelancaran pengambilan keputusan itu ya. Karena meskipun sudah diputuskan oleh kepala sekolah pasti yang lain itu harus mendukung. Kalau ada hal yang nggak pas dan sebagainya, nah, nanti kita harus berpikir ulang bagaimana supaya ini bisa dipahami oleh seluruh warga sekolah kalau di sekolah ya. Itu saya kira. Baik, terima kasih jawabannya Pak Karno.
Baik Pak, melanjutkan pertanyaan selanjutnya sebagai pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu sendiri Pak? Oh ya, dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah ini sudah 14 tahun ya. Pindah-pindah ke sekolah menghadapi situasi yang berbeda. Setiap sekolah yang saya pimpin juga aja ya, itu pasti ada kasus yang berbeda. Ya, pasti yang berbeda. Lalu yang ditanyakan pembelajaran apa yang didapat? Saya mendapatkan banyak pelajaran. Yang pertama tentu ketika kasus itu adalah membuat kita semakin dewasa. Kita jangan menghindari kasus-kasus yang memang harus kita selesaikan. Pelajaran yang pertama adalah menjadikan kita lebih dewasa. Dewasa itu artinya ya lebih bijak ya, lebih sabar ya, kayak gitu. Dengan berbagai macam tadi soalan. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua bahwa kita harus meyakini bahwa tidak semua yang kita putuskan itu adalah baik atau benar menurut orang lain ya. Harus kita sadari ya, ternyata saya sudah berpikir seperti ini, tapi ternyata ada orang lain yang merasa ya terzalimi lah atau kayak gitu, pasti ada. Itu pembelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa kita harus meyakini bahwa jadi semakin yakin kita ini akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita putuskan. Sekali lagi, kalau tidak hanya di instansi itu saja, tapi pertanggungjawaban itu sampai ke Tuhan ya, kepada Allah. Ya itu kira-kira pembelajaran yang saya dapat ya, dari pengambilan keputusan berdasarkan dilematika maupun rujukan moral ya. Yang perlu juga saya sampaikan sekian dari pertanyaan tadi, ketika nanti Bapak Ibu ya menjadi sebuah pimpinan di dalam sebuah instansi gitu ya, kita kan nggak tahu gitu, bahwa kita harus memperhatikan kepentingan institusi itu adalah yang lebih diutamakan daripada kepentingan yang lain tadi, rujukan moral. Misalnya ada, oh itu karena teman saya, oh itu karena saudara saya, oh itu karena keluarga saya, lalu mempengaruhi keputusan yang sebenarnya wah ini nggak mempertimbangkan kepentingan tadi ya institusi. Tapi yang kepentingan itu dulu ya, rujukan moral. Ya, saya tahu punya kedekatan dengan Pak Hajar, dengan karena apa? Itu nanti juga akan mengakibatkan keputusan kita tadi tidak objektif kan? Ya, ada juga ada pengaruh. Kasih apa? Saya sudah terlanjur ya, nggak enak ya sama ini kan gitu tadi. Maka harus dipandang bahwa oh ini untuk kepentingan ya. Nah, lalu bagaimana kita juga jangan sampai memutus persaudaraan kita tadi dengan harus menyampaikan secara bijak. Ya, ini Pak, saya posisinya harus seperti ini kan, seperti itu. Maka saya bukan menghilangkan persahabatan kita lah, tetap saudara. Jadi
mohon untuk bisa menyadari bahwa ini kewajiban saya harus bikin ini. Itu saya kira juga semuanya bisa menerima. Nah, jadi ini pembelajaran bagi panjenengan sebagai guru penggerak ya, yang diharapkan nanti menjadi sebuah pimpinan pembelajaran. Paling tidak tadi bisa mempengaruhi teman-teman ketika terlibat di dalam pengambilan keputusan yang dilematika maupun rujukan moral terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan yang harus panjenengan lakukan. Ada siswa yang punya kebutuhan khusus nih, misalnya ini saya agak perpanjang sedikit, tidak hanya ini ya, karena ini diskusi kita ini benar-benar bahwa kita itu nanti terjunnya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus ya, menjadi tanggung jawab siapa sih ketika anak berkebutuhan khusus ini di sekolah kita? Nah, harus berpikiran bahwa ini tanggung jawab bersama, ini murid kita. Misalnya kita tidak mengajar, artinya misalnya siswa itu kelas 7, kita kelas 8, apakah kita juga bisa berperan? Bisa. Nanti di dalam pergaulannya dan sebagainya ya pasti ini di dalam sekolah itu, ya sekolah itu. Lalu juga memberikan solusi-solusi, ya solusi-solusi. Oh, ini anak berkebutuhan khusus, ya perlu diperhatikan. Maksudnya diperhatikan itu ya sesuai dengan kekhususannya tadi. Tapi bukan berarti ketika ini bukan khusus terus yang lain yang dikesampingkan, kan tidak seperti itu. Ya, jadi mari kita bersama menyadari bahwa kita berada di dalam sebuah institusi sebagai pemimpin itu harus memperhatikan semua kepentingan yang ada di dalam institusi tersebut, ya di dalam sekolah kita. Saya kira itu tambahan dari saya, dan mudah-mudahan ya pertanyaan atau diskusi ini sebenarnya ya, diskusi kita terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika dan rujukan moral. Kita sudah dulu ya, sepaham dulu dilematika itu jadi sesuatu yang dilema sebenarnya benar semua, tapi ini ada konsekuensi lain terhadap itu. Dan rujukan moral itu bisa datang dari manapun tadi, ya, bisa dari teman, saudara, keluarga yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Itu yang harus dilakukan. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, oke. Kami kira cukup ya Pak. Demikian tadi wawancara dari kami CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 10 Tegal. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak sudah meluangkan untuk kami semua di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih waktunya sudah mengizinkan kami CGP Angkatan 11 Kota Tegal dari SMP 7, SMP 10 dan SMP 5 untuk mengadakan sesi wawancara dengan Bapak. Adapun tujuan kami ke sini adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya Pak, adapun teknis nanti pelaksanaan wawancaranya adalah nanti kami secara bergilir akan memberikan pertanyaan kepada Pak Imam. Sudah itu aja, bisa kita mulai wawancaranya, dimulai dari Pak Fajar. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya CGP Angkatan ke-11 dari SMP Negeri 7, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 10. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu apa-apa yang pernah saya lakukan pengambilan kebijakan saya sebagai pimpinan kepala sekolah. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi
bagian ilmu yang nanti panjenengan dapatkan dan untuk bekal selanjutnya. Monggo barangkali saya bisa membantu lebih teknis lagi. Monggo. Baik, memang mungkin dari saya Pak Fajar ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Bapak. Ya. Mungkin yang pertama dari saya Pak, mungkin selama ini Bapak selaku pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak yang mungkin Bapak pernah alami Pak? Terima kasih Pak Fajar. Kalau kita jadi pimpinan, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Salah satu yang mungkin sangat-sangat harus kita berhitung sekali, yang tadi disampaikan tentang dilema etika. Ada permasalahan yang satu dan lainnya harus win-win solusinya, harus sesuai dengan prosedurnya dan harus menyelesaikan. Yang utama kan harus terselesaikan. Tentunya di sekolah saya selama saya pimpin ada beberapa hal itu. Salah satunya di antara tentang kenakalan siswa. Kenakalan siswa tentunya tahapannya banyak sekali. Ukurannya banyak sekali. Salah satu yang menjadi dilema etika adalah manakala permasalahan siswa tersebut sudah menyangkut ke masyarakat, menyangkut ke dinasan, menyangkut ke sekolah, dan menyangkut berbagai macam aspek. Salah satunya itu ada, kami menemui itu. Sehingga saya berpikir, ini masyarakat juga menanyakan. Masyarakat sekolah, masyarakat umum, orang tua, bahkan dinas pendidikan. Ini saya alami Pak, memang ada, yaitu permasalahan salah seorang siswa kami. Permasalahan ini yang sudah menyangkut berbagai macam aspek dan tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya masalah sekolah, tetapi menjadi masalah secara umum, baik kedinasan maupun secara sosial ke masyarakat. Baik, berarti artinya dalam mengidentifikasi kasus yang sekarang mungkin waktu ditangani tentang siswa gitu Pak. Siswa, ya? betul. Dan itu sangat berdampak dan harus kita berkoordinasi juga tadi dengan kedinasan, bahkan melibatkan ada masyarakat juga gitu Pak. Iya. Baik Pak, nanti mungkin dilanjutkan dengan pertanyaannya kedua Pak. Oke. Setelah tadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu Titin dari SMA 10. Dari tadi yang saya sampaikan, pertama, permasalahan ini memang kalau dari sisi sekolah pasti kita punya SOP-nya, ada SOP, dan sekolah hierarkinya ke kedinasan. Berarti kita bicara dari ke kedinasan nih, ke kedinasan ada. Apakah itu ada efeknya? Jelas, karena ini sebuah pelanggaran, sebuah permasalahan siswa pasti akan menerapkan pada aturan-aturan. Itu yang jelas aturan pertama. Kemudian di masyarakat, secara sosial kemasyarakatan, secara sosiologi pun ini berpengaruh di masyarakat. Masalah anak tersebut, dan kemudian tidak hanya di situ, tapi mengandung unsur kepada apakah ini permasalahan ini akan selesai pada anak itu saja. Ternyata ada dampak sosial bagi anak yang lain, bahkan tidak hanya di anak sekolah ini saja, tetapi sekolah lain. Karena kita juga anak ini berinteraksi di masyarakat, dan di masyarakat kan tidak hanya dari sekolah kita saja, tapi dari banyak sekolah. Nah, dari itu saya teridentifikasi bagaimana saya harus menyelesaikan. Saya harus sesuai prosedur ini. Saya akan koordinasi dengan teman-teman guru, mulai dari guru BK, dari wali kelas, dari teman guru yang lain yang mengajar. Kemudian saya juga berkoordinasi juga dengan pimpinan saya, hierarki saya ke atas. Bahkan saya koordinasi dengan psikolog juga. Psikolog dari rumah sakit tertentu, rumah sakit pemerintah. Kemudian bagaimana juga saya berkoordinasi dengan orang tua, dengan masyarakat, karena dampaknya tadi ke masyarakat. Saya koordinasi dengan pihak masyarakat, saya sebut saja kelurahan ada apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya hak anak ini. Anak ini juga menjadi subjek yang harus kita lindungi. Maka anak ini menjadi betul-betul penanganannya cukup hati-hati, karena anak di bawah
umur, karena anak di bawah umur tentunya perlindungannya punya hak-hak tertentu. Jadi saya berkoordinasi dengan banyak hal sehingga nanti kami tidak salah langkah, karena ini bukan permasalahan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi permasalahan secara umum. Tetapi saya sebagai leader yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kan gitu. Jadi tidak hanya keputusan sendiri nggih Pak, Jelas tapi tidak. melibatkan banyak Iya, pihak. banyak Gitu. pihak. Lalu yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Nah, menghadapi masalah yang seperti itu pasti saya buka regulasi dulu Bu. Oke. Secara regulasi seperti apa? Regulasi jelas seorang kepala sekolah itu wajib tahu regulasi. Artinya tidak hanya dari sisi manajerial memimpin, tetapi bagaimana regulasi yang berkaitan dengan siswa, tentang siswa. Jadi setelah itu saya akan mengajak guru BK, bukan guru BK itu segalanya, tetapi yang bersentuhan langsung, kemudian kepada wali kelas, kemudian kepada guru, dan tentunya kerahasiaan. Ini yang penting, karena tidak setiap permasalahan itu menjadi milik umum, tapi ada hal-hal yang memang harus menjaga dari hak-hak si anak tersebut. Pendidikan. Dan kebetulan kita lintas OPD, karena ini permasalahannya berdampak sosial, saya berkoordinasi dengan dinas sosial, dan dinas sosial itu menanggapi dengan baik sekali, karena mau tidak mau ini kan permasalahan masyarakat juga. Dan kelurahan, kenapa kelurahan? Karena anak tersebut berdomisili di tempat itu, di sekolahnya tidak bermasalah nih, tapi di rumah bermasalah, maka dia dilindungi dengan cara kita berkoordinasi gitu. Berarti merangkul semua pihak. Semua stakeholder dan semua hal. Baik, terima kasih Pak Imam. Dilanjutkan. Oke. Nah, Pak Imam, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin tadi menyambung dari langkah-langkah yang sudah panjenengan jelaskan. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Imam itu yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Gitu. Ya, terima kasih. Berarti ini sudah mengerucut bagaimana cara orang Tegal mengatakan tepat sasaran, tidak berakibat yang tidak perlu, kan seperti itu. Jelas kalau biar satset lebih cepat, maka kita harus permasalahan itu kita kerucutkan, kita lokalisir dulu. Permasalahan sesungguhnya itu apa sih? Dan yang setelah kita tahu, maka kita tangani dari lokalisir itu dulu. Berarti siswa dulu. Siswa seperti apa? Karena utamanya kan siswa nih. Siswa ditanya dulu. Tentunya saya tidak sendirian, karena dan bertanya dengan siswa juga bukan seperti bertanya Dengan orang dewasa. Pasti ada tahapan, ada speknya. Nah, itu saya lalui. Kemudian mengerucut pada masalah, permasalahan ini. Kemudian setelah itu apa? Dampaknya. Dampaknya seperti apa? Dengan permasalahan itu berdampaknya kemana saja. Nah, dari dampak itu, maka dampak itulah kita lokalisir kembali. Setelah dampaknya, kemudian berikutnya secara hukum. Ini hukumnya akan seperti apa? Karena ini hak siswa. Keberlangsungan belajarnya kan harus ada. Secara hukum dia akan seperti apa? Kita lokalisir secara regulasi. Setelah itu baru kita buat langkah-langkahnya. Kita koordinasi itu, maka anak itu akan terlindungi, masalahnya juga selesai dan seminimal mungkin berdampak. Jadi kita harus lebih intens ke sana. Oke, berarti tadi melokalisir Ya. dari mulai permasalahannya, dampaknya, kemudian langkah-langkahnya diambil Dan hukumnya, dan regulasinya. hukumnya atau regulasinya. Jadi langkah nanti menuju pada keputusannya Berpihak pada anak. Oke. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Imam selaku kepala sekolah? Seorang kepala sekolah kuncinya berani mengambil resiko, mengambil konsekuensi dari sebuah keputusan. Jadi sebuah keputusan pasti akan mengandung resiko, dan resiko itu berarti tantangan. Tantangannya seperti apa? Jelas, dalam sebuah permasalahan orang itu pasti melihat dari dua sudut. Sudut yang negatif dan sudut yang positif. Dan kita harus melihat dua sudut itu dengan tepat. Sebagian tentunya tadi masyarakat, saya kan berkoordinasi dengan kelurahan. Masyarakat itu menginginkan anak itu langsung dijustifikasi menjadi anak yang bermasalah. Karena ini sudah dampaknya ke masyarakat. Masyarakat mintanya seperti itu, kan seperti itu. Terus kita lihat dari hukum kita sendiri, regulasi kita sebagai pendidik, anak punya hak untuk melanjutkan
sekolahnya, melanjutkan belajarnya. Nah, itu kita lihat aturannya. Hak anak secara hukum itu apa? Masyarakat mengatakan secara sosiologinya, sosial kemasyarakatan pasti ya, masyarakat minta anak tersebut untuk tidak seperti ini. Kan mereka mintanya pasti instan. Kemudian dari dinas sosial, nanti seperti apa dinas sosial? Karena ini bagian tugas dari mereka juga, karena permasalahannya memang sudah melebar ke sana, maka dinas sosial juga akan memberikan rambu-rambunya. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengambil keputusan yang sangat-sangat meminimalisir merugikan anak. Itu yang penting. Oke, tadi pengambilan risiko. Dari Ada tantangan. Misal ada itulah tantangannya ya Pak. Bahkan dari sekolah mungkin ada juga kan, dari siapa? Dari orang tua. Kan orang tua khawatir ini berdampak pada anaknya, maka orang tua beberapa mengatakan, Pak, ini harusnya seperti ini. Itu kan dari sudut mereka. Jadi sudut-sudut itulah tugas kita, banyak sudut itu kita yang lihat dari banyak sudut, itu sehingga akan lebih bijak. Itu jelas ada hambatan tantangannya dari unsur masyarakat, unsur orang tua, bahkan unsur dari temannya sendiri. Kan itu hal-hal yang seperti itu harus menjadi kita hitung. Oke, monggo. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya disambung. Matur nuwun. Dan saya Bapak, pertanyaan selanjutnya dari saya, apakah Bapak memiliki tujuan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Bu Dewi, permasalahan itu muncul kadang tidak pakai jadwal, tiba-tiba ada masalah. Cuma permasalahannya apakah kita menjadwal menyelesaikan masalah, karena kepala sekolah kan tidak hanya ngurusi masalah itu saja. Apakah ada jadwal mengurusi siswa bermasalah hari Senin dan Rebo, kayak dokter anak misalkan, kalau yang dibikin tidak Senin Selasa sekolah. Tentunya ada yang bersifat penjadwalan, ada yang bersifat memang insidental. Mana yang harus kita selesaikan dulu, dan tempatnya apakah harus di tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan permasalahan itu, kan seperti itu. Kalau saya cerita secara umum, kalau saya cerita tentang guru terlambat datang, tentunya kan tidak harus nunggu 2 bulan baru saya ingatkan jadwalnya. Saat itu saya SMS saja, SMS dan sejen mripate merem siji, itu saja kan ibu guru, bapak guru sudah, aduh Bapak Palsah ramah, cuma saya kok jadi tidak enak senyumnya beda dengan hari kemarin pakai pet sausage, sekarang pakai apa ya, kan gitu. Nah gitu, tentunya berbeda. Itu contoh. Jadi tempat cukup dengan tersenyum itu teman. Nah, bagaimana kalau permasalahan yang skala prioritas? Apakah saya harus membuat jadwal? Tentunya karena skala prioritas, maka itu menjadi tidak harus terjadwal. Saat itu harus diselesaikan. Tempatnya harus dimana sesuai kondisi dari permasalahan. Kalau itu harus bersifat privasi, tentunya saya tidak akan menceritakan masalah itu di tempat-tempat yang umum, dan tempat khusus pun bukan tempat-tempat yang bersifat seperti tempat interogasi, seperti kita menginterogasi pidana, tidak. Tentunya pada tempat-tempat yang humble lah, kita yang familiar, care terhadap anak, itu penting. Jadi tempat, waktu tergantung dari situasi, tergantung dari kompleksitas dari permasalahan. Jadi kalau permasalahan sudah kompleks seperti itu, maka tadi sudah ditanyakan sebelumnya, apakah penanganannya harus tepat dan cepat. Tepat dan cepat itu menjadi penting, karena sebelum ekses ini semakin melebar, skala prioritas maka selesaikan. Jadi tempat, waktu tergantung kompleksitas permasalahan. Cepat dan tepat, Pak. Iya. Dan lihat situasi dan kondisi. Pak matur nuwun. Untuk selanjutnya, Bu Rati, bagaimana Bu Rati? Untuk bertanya Pak ya, silakan. dari teman-teman semuanya. Ini ada yang saya tanyakan, yaitu tentang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Imam dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, atau mungkin kasus yang tadi Bapak ceritakan tadi. Terima kasih. Tentunya sebuah permasalahan akan sangat terbantu sekali manakala ada masukan dari orang lain, ada data-data dari orang lain.
Siapa yang membantu? Praktis dari anak itu sendiri, kemudian dari orang tuanya, kemudian dari guru, dan semua saja yang bersifat positif itulah yang membantu. Maka tadi masukan-masukan itu menjadi penting, dan masukan yang positif itulah yang membantu. Saya tidak hanya melihat dari satu sisi saja, sekali lagi dari siswanya sendiri, karena mau tidak mau siswalah yang akan menentukan juga, kemudian dari orang tuanya siswa, kemudian dari masyarakat, dan yang lebih utama lagi dari stakeholder kita sendiri, dari Bapak Ibu guru nih, karena Bapak Ibu guru yang setiap hari nanti akan bersentuhan langsung dengan siswa gitu. Jadi pasti ada aturannya. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya. Terima kasih Pak Imam waktunya. Saya akan menanyakan ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak hal yang saya dapatkan dari permasalahan-permasalahan. Jadi kalau kita melihat permasalahan itu dari sisi negatif, pasti itu sebagai beban. Tetapi kalau melihat permasalahan ini sebagai pendewasaan, sebagai ilmu pengetahuan, dan yang lebih penting lagi, sebagai ilmu manajerial kita untuk memimpin sebuah organisasi, permasalahan itu adalah sumber daya untuk lebih organisasi itu baik. Kalau tidak ada itu, maka kita organisasi akan biasa-biasa saja. Sehingga lompatannya kita akan tahu dari permasalahan. Bagaimana kekurangan menjadi sebuah kelebihan, negatif menjadi positif, itu yang penting. Cluenya di situ, Bu Ana. Sehingga apakah itu dapat sangat sekali. Dan itu apakah untuk saya sendiri justru yang penting untuk organisasi. Bukan berarti saya akan menceritakan hal-hal negatif itu sebuah aib, tetapi bagaimana dari kekurangan itu kita ubah menjadi sebuah kelebihan, dan cluenya kembali lagi pada pembelajaran siswa, sehingga pembelajaran kita akan lebih terbaikkan lagi, bahkan terbarukan lagi dengan adanya permasalahan, karena mungkin tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran. Artinya permasalahan siswa ini mau tidak mau kondusivitas pembelajaran akan berpengaruh. Nah, kalau kita tahu ada permasalahan itu, terus kita ambil sisi positifnya, kemudian kita sampaikan ini loh ada pembelajaran di sini. Praktis ke depan kita akan semakin baik dengan sebuah permasalahan. Jadi punya permasalahan itu menambah kekayaan imajinasi intelektual kita karena permasalahan perlu imajinasi Bapak Ibu, tidak bisa teoritis, imajinasi penting. Jadi Amerika kan berdiri dari mimpi ya, ini salah satu contohnya. Raden gaya dikit. Itu Bapak Ibu. Ya baik Bapak, dengan berakhirnya pertanyaan dari Bu Ana, berarti berakhir pula wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu, kemudian ilmu banyak sekali yang kami peroleh di sini ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian mohon maaf jika kami mengganggu waktu Pak Imam. Itu saja yang kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, calon-calon pemimpin ke depan. Saya bercerita sharing seperti ini, salah satunya adalah berbagi untuk panjenengan dan sesungguhnya untuk diri saya sendiri, karena sangatlah berat orang mengatakan kalau sendirinya tidak bisa. Tetapi saya punya prinsip, cluenya nanti panjenengan atau kita semua akan punya kewajiban untuk lebih memberdayakan pembelajaran menjadi aset bangsa. Itu yang penting Bapak Ibu. Sehingga dari seperti ini saya yakin guru penggerak ini sangat layak jadi pemimpin, sangat layak, karena sudah sangat banyak yang harus didapatkan. Sampai yang seperti ini kan luar biasa. Terima kasih atas rawuhnya, tidak akan pernah saya terbebani atau merasa menjadi sebuah permasalahan, tetapi ini menjadi sebuah kebahagiaan dan mudah-mudahan menjadi ladang ilmu kita bersama selaku pendidik. Itu saja, terima kasih. Monggo disambut.